Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tiara Di Aulia dengan NPM 2101080025. Saya dari Tadris Biologi di IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vertebrata. Jadi, vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Nah, vertebrata itu adalah subfilum dari Chordata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebra sendiri adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata dapat dimasukkan semua jenis seperti ikan, amfibia, reptil, burung, serta hewan-hewan menyusui. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa kelas yang ada dalam vertebrata. Yang pertama itu adalah kelas Pisces. Kelas Pisces itu yang biasanya kita sebut ikan. Jadi ikan adalah anggota vertebrata Poikilotrem atau hewan yang berdarah dingin yang hidupnya di air dan bernafas dengan insan. Ikan itu merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Contohnya itu ada Agnatha. Nah, Agnatha itu ada contohnya yaitu lamprey. Nah, lalu Chondrichthyes itu contohnya ikan pari. Osteistis itu adalah contohnya ikan mas dan Placodermi. Namun hewan Placodermi itu sudah lama punah. Lalu untuk ciri utama dari Pisces itu adalah yang pertama, hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air. Lalu kedua itu bernafas dengan insang atau operculum dan dibantu dengan kulit. Yang ketiga itu rangkanya tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan. Yang keempat, dia memiliki jantung yang terdiri atas satu serambi dan satu bilik. Yang kelima, dia memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisik dan memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Lalu yang kedua adalah kelas amfibia. Amfibia atau amfibi itu umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dalam dua habitat, yakni di air dan di daratan. Contohnya adalah Urodela, Anura, dan Apoda. Nah, untuk ciri-ciri dari amfibia itu adalah yang pertama, dapat hidup di air dan di darat ataupun di tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, hewan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Yang ketiga, jantungnya memiliki 3 ruang. Yang pertama 2 serambi dan 1 bilik. Dan yang keempat adalah dia berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau fertilisasi eksternal. Yang ketiga, kita menemukan yang namanya kelas reptilia. Jadi reptil atau binatang melata itu adalah sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya adalah krokodila, Selonia, dan squamata. Di krokodila kita memiliki contoh yaitu buaya besar. Di Selonia itu adalah penyu hijau, di squamata itu adalah ular kobra. Untuk ciri-ciri dari hewan reptil atau melata ini adalah yang pertama, kulitnya kering bersisik dari zat tanduk karena memiliki zat keratin. Yang kedua, dia bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, dia berdarah dingin atau tubuh dari suhunya itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang keempat, biasanya umumnya bersifat ovovivipar. Dan yang kelima itu memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Lalu untuk kelas selanjutnya itu adalah kelas Aves. Kelas Aves adalah anggota kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Contohnya adalah Ratita dan Carinata. Di dalam Ratita itu adalah contohnya burung unta dan di Carinata itu adalah burung merpati. Jadi kelas Aves ini yang biasanya di kaum awam itu disebut dengan yang namanya burung. Nah, untuk ciri-ciri dari Aves atau ciri-ciri dari burung itu yang pertama, alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik.
Yang kedua, dia berdarah panas. Yang ketiga, jantungnya terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Yang keempat, pembuahan sel telur dan sperma itu atau fertilisasinya terjadi di dalam tubuh induk, yang biasa kita sebut adalah fertilisasi internal. Dan yang kelima, dia terdapat sepasang testis, sedangkan ovariumnya hanya satu dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Selanjutnya itu adalah kelas dari mamalia. Nah, mamalia ini adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina dapat menghasilkan susu sebagai sumber makan anaknya. Contohnya adalah monotremata, yang kedua adalah marsupilia, dan yang ketiga adalah eutheria. Lalu untuk ciri-ciri utama dari hewan mamalia ini adalah yang pertama, umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Yang kedua, dia berdarah panas, dan yang ketiga, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang keempat, otaknya berkembang dengan baik, dan yang kelima, fertilisasinya internal. Yang keenam, bernafas dengan paru-paru, dan yang terakhir, terdapat 4 ruang jantung yang sempurna. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang beberapa materi vertebrata, yaitu tentang kelas-kelasnya, serta ciri-ciri dan contoh dari kelas-kelas dari vertebrata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.